Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Seperti biasa tipayun orang nyanggakeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu rehna dina danget ayeuna orang masih tiasa riung mungkulung bongkok ngaronyok dina raraga kajian wengi Salasa. Anu alhamdulillah orang sadayana masih dipasihan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat jasmani maupun rohani. Sahabat kali salam. Oke, mudah-mudahan senantiasa dilungsurkeun, dicurahkeun ka junjungan urang sadaya nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para wargina, ka para sahabatna. Mudah-mudahan orang sadaya termasuk umatna anu kenging syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertama-tama sebelum mulai kajian kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sampai pertemuan kelima untuk bab waris. Mudah-mudahan sampai dengan pertemuan kita malam hari ini ilmu yang sudah didapatkan itu bisa nempel, Pak, sehingga bisa nanti diamalkan, gitu ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kemarin contoh kasus dengan pohon waris, gitu ya. Nah, pokoknya malam hari ini kita khusus membahas contoh kasus. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, ini takut lupa, ini sudah pertemuan kelima, jadi takut lupa. Saya coba ulang. Apa saja syarat batalnya waris? Ada yang bisa menyebutkan, Pak? Mengingat waris itu bisa batal, mangga Pak Soni? Pembunuhan satu, terus dua murtad. Yang ketiganya lupa. Anu bade melengkapi hiji deui teh naon? Mangga hamba sahaya. Jadi ketika ada seseorang yang menjadi hamba sahaya, maka tidak dapat waris. Begitu tiba-tiba gitu ya.
Cuman memang kasus ini sudah tidak akan mungkin kita temukan karena ini sudah ditinggalkan. Jadi berarti harus kita ingat minimal 2 saja. Kalau dia membunuh dan yang keduanya adalah murtad, itu secara otomatis. Gitu. Terus kalalah, al-kalalatu, apa itu al-kalalah? Sebatang kara, ya. Ada orang yang ada 2 sepasang suami istri kemudian memiliki anak ini misalkan tidak ada yang lain, hanya sebatang kara saja, ya, itu dianggap dengan kalalah, tidak ada ahli waris lain. Dan nanti apabila meninggal maka harta bendanya dialihkan ke baitul mal karena sudah tidak ada yang memiliki, begitu. Itu ya. Kemudian apakah boleh wasiat kepada ahli waris? Tidak boleh. Apa bunyi hadisnya? La wasiyata liwarisin. La wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Kalau ada hukumnya bagaimana? Nah, tidak sah. Hukumnya tidak sah. Jadi harus tetap dihitung kembali. Jadi tidak boleh ya. Karena kasusnya di kita itu banyak sekali kasus itu. Kemudian berapa yang diperbolehkan memberikan hadiah baik ke anak angkat ataupun ke yang bukan ahli waris? Berapa banyak? 1/, maksimal 1/3. Boleh kurang nggak? Boleh. Maksimalnya. Siapakah yang dapat 1/3 ini? Sebutkan. 1. Ayo, 1 anak angkat. Diingat, anak angkat itu dapat maksimal 1/3 dari total harta dan itu sifatnya juga hibah. Kemudian siapa lagi? Hibah, ya berarti menantu termasuk, berarti hibah kepada selain ahli waris. Diingat tuh Pak. Jadi yang namanya 1/3 itu nanti bagiannya kepada anak angkat dan yang bukan selain ahli waris. Begitu. Itu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan ashabul furud dan asobah. Ashabul furud apa? Ya, orang yang mendapatkan bagian pasti dari waris. Ashabul furud. Furud itu yang ditentukan. Sedangkan asobah adalah sisa. Ini yang akan jadi salah satu bahasan kita. Asobah itu ada 2. Mana ini? Ini asobah ya. Asobah. Nih asobah ini. Asobah ini terbagi menjadi 2. Yang bapak-bapak kadang-kadang keliru menyebut asobah sisa ya. Memang asobah ini sisa. Tapi yang dimaksud di sini asobah ini pakai alif lam di sini nanti jadi orang ya, jadi orangnya. Asobah itu adalah orang. Kata kuncinya adalah orang yang gitu mendapatkan sisa bagian harta. Nah, karena nanti ada yang namanya sisa harta. Itu beda, bukan asobah itu. Kalau yang dimaksud asobah ini pakai alif lam al-asobah. Asobah itu adalah orangnya. Orang yang mendapatkan sisa. Beda kasus dengan sisa harta. Itu bukan asobah. Ngerti nggak? Ya sisa harta aja. Tapi bukan istilah asobah gitu. Contoh, ada seorang suami meninggalkan 1 istri, misalkan. Ini berarti punya anak 1 anak perempuan, 1 anak perempuan. Istri dapat 1/8, anak perempuan dapat 1/8.
2. 1/2. Ini satu anak perempuan aja, yang lain tidak ada. Ini dapat 1/2. Nah, satu istri ini misalkan 100 juta, dapatnya berarti 12,5 juta. Kemudian ada berapa lagi? Setengahnya berapa dari 100? Dapat 50 juta. Nah, ada sisa harta. Ini bukan asobah. Setelah dari sisa. Kenapa? Setengah dari setengah dari 100. yang mana? Yang ini? Yang ini maksudnya? Setengah kali 87. Ini 87,5. Oh, ini maksudnya ini 1/8 dari ini, jadi 87 dibagi 2 gitu. Gitu. Bener nggak Pak? Nanti kita cek ya. Nah, gitu dulu. Nah, ini sisa sisa harta kan. Ini berbeda dengan orang yang mendapatkan sisa harta. Ini bedakan. Karena ada yang keliru di pengerjaan soal. Paham ya? Sampai sini ya. Jadi asobah itu adalah orang yang mendapatkan sisa. Sedangkan sisa harta itu bukan asobah. Ya sisa harta aja sebut biar nggak bingung. Karena ada jamaah yang menyebutkan sisa harta ini asobah gitu. Itu dulu aja. Yang benar untuk asobah apa? Ya, yang benar untuk asobah. Iya, untuk asobah. Asobah itu ke orangnya. Orang yang mendapatkan sisa bagian dari harta. Asobah namanya. Tapi sisa harta ini bukan asobah. Sisa aja, sisa harta gitu. Orangnya. Asobah itu orangnya. Baik. Nomor 1 ada yang mau mengerjakan Pak? Mangga. Boleh. Dalam pembagian manis itu yang namanya asobah itu cuma 1, atau nanti di dalam setiap cabang itu ada asobah, nanti ke samping ada asobah, ke bawah ada asobah lagi, atau cuma 1 di dalam situs itu. Baik. Pertanyaannya bagus Pak. Kalau dia asobah, maka tidak ada lagi yang menerima waris. Tidak ada lagi yang menerima waris Pak ya. Contoh, ada mayit. Kelihatan nggak dari sana Pak? Ini ada mayit. Ini yang meninggal ayah ya. Mayitnya ayah. Ini ada ibu atau istri lah. Istri. Nah, kemudian punya anak. Namanya misalkan anak perempuan, anak laki-laki ya kan. Dia menjadi asobah. Nah, seperti ini. Ternyata di sini misalkan tidak ada anak laki-laki anak laki-laki 1, kemudian ada saudara misalkan Pak. Saudara si mayit. Saudara laki-laki si mayit. Saudara laki-laki. Nah, misal kasus seperti ini. Mayit berarti ayah yang meninggalkan seorang istri, kemudian 1 orang anak dan saudara laki-laki. Kondisi seperti ini, asobahnya siapa? Saudara laki-laki atau ini? Ingat teorinya. Kalau anak laki-laki 1 menguasai semua harta, setelah dibagi 1/8, sisanya tadi misalkan kalau 100 juta, berarti sisa 87,5. Ke siapa ini larinya? Ke anak. Saudara kebagian nggak? Terhijab Pak, sini gitu. Kalau tidak ada anak perempuan, dia cuma satu-satunya anak laki-laki. Begitu. Nah, sekarang kasusnya misal yang dia miliki cuma anak perempuan. Ada saudara laki-laki. Siapa yang dapat semua harta setelah dibagi? Ini. Begitu. Saudara perempuan atau anak perempuan itu tidak mewarisi semuanya. Maksimal dia 1/2. Berarti dari si istri dibagi berapa, si anak berapa, ada sisa. Sisanya semua ke saudara laki-laki. Kalau jalur si usulnya sudah tidak ada. Ayah, kakek, nenek, ibu dari nenek,
itu nggak ada. Maka ini akan dialihkan semua kepada saudara laki-laki. Ingat teorinya, setiap laki-laki itu berpotensi menjadi asobah ketika sudah tidak ada lagi jalur ahli waris lain. Contoh kasus seperti ini. Baru kemarin ada yang datang, Pak, ada yang konsultasi, ada satu paman, ya. Berarti ya. Ini yang meninggal ini dua-duanya, Pak. Ini meninggal dua-duanya. Ya. Jadi si ibu dengan ini ayah, kemudian dengan istri. Ini dua-duanya sudah tidak ada. Ini sudah meninggal dua-duanya. Punya anak perempuan, Pak. Nih kasusnya nih. Ini punya anak perempuan. Anak perempuan, kemudian si ibu ini, si ayah ini, dia punya saudara kandung. Berarti mamang kan? Nah, ini punya. Jalur yang lain sudah tidak ada. Di sini ada paman. Nah, ini ada paman. Nah, sekarang pertanyaannya, ini dari si perempuan, anak perempuan ini berarti dapat 1/2. Ada sisa kan? Setengah lagi. Ke siapa ini? Ke sini larinya, Pak. Gitu. Berarti kalau misalnya hartanya 100 juta, untuk anak perempuan 50 juta, untuk paman 50 juta. Begitu. Jadi paman mah udah sisa berapa di situ dia dapat. Bisa dipahami, Pak ya? Nah, ini kasus baru kemarin kasusnya seperti ini. Jadi berarti tinggal dibagi 2 sama anaknya. Nah, biasanya yang terjadi mamang karena posisi lebih sepuh, maneh mah anak kamari sore kan gitu. Akhirnya ini paling besar, ini paling kecil gitu. Yang kejadiannya seperti itu. Padahal seharusnya 50-50, setengah-setengah. Tapi yang terjadi nanti mungkin ini 75 juta misalkan, ini sisa, malah anak yang jadi sisa. Nanti keliru, Bang. Keliru sekali itu. Setelah baru dibagi. Iya, betul. Salah satu harus dibagi. Harus dibagi. Yang tiga baru dibagi. Ini yang ini. Ini ya. Yang ini. Kebetulan meninggal bareng. Kebetulan meninggal bareng. Ya, enggak bareng sih, mungkin 7 harian. Jadi pami bahasa Sunda teh patutur-tutur cenah apa gitunya. Iya, gitulah sasarangan teh ya, sehidup semati teh nya gitu. Dia dapat udah baru beres 7 harian gitu, langsung meninggal lagi, itu belum dibagi waris juga. Langsung meninggal. Ya, kasusnya seperti ini. Jadi diingat teori sederhananya, asobah itu orang yang mendapatkan bagian selalu dari laki-laki. Kalau sudah tidak ada jalur lain yang dapat, udah pasti ke situ larinya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ada ayah kan? Ini ada ayah nih di sini nih, Pak. Misal ayah masih hidup. Ini masih hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah paman ini dapat? Nggak bisa. Nanti terhijab oleh ayah. Kalau ayahnya udah nggak ada, tapi kakeknya masih ada. Oke, ayah nggak ada, kakek ada. Ingat nggak jalur kemarin? Makanya kemarin kita tulis jalur usul. Setelah ayah tidak ada, larinya kemana? Sebelum ke kakek, lari ke kirinya, ke siapa? Ke ibu si mayit. Jangan dulu ke nenek. Ini ke sini dulu kan jalurnya gitu kan? Ini ayah, ini ibu. Dari ayah ada 2 jalur. Ada kakek, ada nenek. Dari ibu ada jalur, nenek doang. Gitu kan? Lihat, perhatikan di ininya, urutannya, lihat nomornya. Setelah ayah kemana dulu? Ada nggak ibunya? Nggak ada, coret. Larinya kemana? Ke kakek. Ada nggak kakeknya? Ada. Kakek laki-laki bukan? Jalur yang lain masih ada nggak? Misalkan saudaranya ada nggak? Kalau nggak ada, misalkan kalau ada ataupun nggak ada, kakek yang berhak dapat 1/6 plus sisa. Nah, berarti ini menjadi asobah gitu. Jadi nanti posisi asobah digantikan oleh kakek. Begitu. Yang kasus tadi sebelum ini kakeknya udah nggak ada, bapaknya udah nggak ada, gitu kan? Yang ada adalah saudara tuh, paman, mamang, uak, misalkan. Berarti paman lah yang dapat semua. Gitu, Pak.
Jelas Pak ya? Ada lagi Pak? Cukup? Nah, sekarang yang kasus nomor 1 Pak. Ada yang mau menyebutkan penyelesaiannya bagaimana nomor 1? Pak Juhri, mangga ke depan lah. Salah setrap. Ya, mangga. Jawaban aja ya Pak. Langsung. Nanti kalau nggak ngerti berarti dibahas. Soalnya gimana Pak? Soal. Seorang suami meninggalkan seorang istri satu-satunya sebagai ahli waris. Total hartanya berapa? 200 juta. Berarti dapat berapa? Dapat 1/4-nya berapa? 50. Nah, 150 juta dikali 1/4. 1/4 dari mana Pak? Sisanya. Oh, dibagi lagi. Lagi kalau sisanya. Oke. Jadi dapatnya berapa jadinya? 37,5 kan ditambahkan ke 50 juta. Oke. Jadi dapatnya 80 juta setengah. Masih ada sisanya 62 juta setengah. Siap. Kalikan 1/4 lagi, Siap. 12 juta sekian. Tambahkan lagi. Jadi total yang didapatkan oleh istri adalah 103 juta 135. Nah, masih ada sisa, masukin ke Baitul Mal. Oke, siap. Nah, ini ada pendapat lain sebelum saya bahas? Coba yang lain ada. Ada yang lain pasti dong. Coba. Cuma bisa satu istri kan? Kalau satu istri berarti nggak ada anak 1/4. Betul. Berarti 8-nya 200 bagi 1/4 berarti 50 juta. Ya. Sisa 150. Betul. Terus kemana 150? Ya itu tadi kan, kalau sisa ini masih dibagi terus, masih sisa istri. Kalau istri merasa hartanya cukup, sisanya bisa ke Baitul Mal. Kalau merasa harta yang dibagi itu masih kurang, bisa diambil semua. Oke. Apakah perlu dibagi lagi dikali 1/4 lagi? Perlu nggak? Perlu nggak dikali 1/4 lagi terus gitu? Perlu nggak? Nah, ini disederhanakan, Pak ya. Ini sampai sini nih. Ini sampai sini nih, Pak. Nah, sampai sini nih. Nah, kita yang kita bahas itu yang 150-nya aja. Kan ada sisa 150. Begini. Yang pengembalian itu, ini rumus. Pengembalian itu jika itu ada anak. Jadi pengembalian atau bahasa warisnya itu adalah rod. Nanti kita bahas secara khusus ya. Ada rod, ada aul. Nah, ini kita abaikan dulu, ini aja rod. Rod ini adalah pengembalian. Nah, supaya ingat nih. Pengembalian ini pengecualian, ingat nih. Ini 1 ke istri, 2 ke suami, nggak boleh dibalikin lagi. Rod itu hanya berlaku ke ahli waris selain istri dan suami. Pengembaliannya itu nggak boleh, karena nanti kalau kasusnya seperti ini, 150 balikin lagi secara langsung ke istri. Iya. Cuman tadi yang disebut sama Pak Imam, kalau misalkan memang hartanya itu banyak, contoh rangda kaya, rangda beunghar kan aya. Nah, rangda beunghar 150 juta umpama itu mah kecil, karena ada orang yang misalkan janda itu bawa harta sebelumnya banyak. 150 juta itu sedikit, maka ini boleh nanti ke Baitul Mal. Tuh. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya miskin, belangsak? Ya udah, dikembalikan saja semuanya untuk biaya hidup dia sampai nanti habis si harta itu. Dikembalikan semuanya ke istri. Kalau miskin. Fleksibel. Itu. Kasus nomor 1 ada yang beda? Ada yang beda jawabannya? Sudah tepat? Begitu ya? Ya. Begitu.
Karena dulu misalkan contoh Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu kan luar biasa kekayaannya. Nah, seperti itu. Jadi kasus-kasus seperti ini di fikih itu ada. Gitu. Jadi fleksibel Pak ya, betul. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang nomor 2. Suami meninggalkan 1 istri dan 1 anak laki-laki, warisnya 200 juta. Mangga? Mangga Pak Haji? Mangga, Pak Haji. Mohon. Badai SM gimana enggak, Pak? Betul ini? Sepakat? Ada pendapat beda? Hah? Warisan 200, istri 1/8, betul 25? Betul. Anak laki-laki 175, betul? Anak laki-laki disebut dengan apa? Asobah. Itu maksudnya ya. Anak laki-lakinya, bukan hartanya. Gitu. Orangnya. Ini betul Pak, nomor 2. Baik. Wih, tas pinter ya namanya. Kasus nomor 3, ada yang mau coba? Kasus nomor 3. Kasus nomor 3, meninggalkan 1 istri, 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki, harta waris 200 juta. Pertanyaannya seorang suami meninggalkan 1 istri, 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Yang nomor 3. Nomor 3, nomor 2 Bapak. Yang barusan di nama Pak itu, Pak. 1 anak laki-laki. Ada yang beda jawabannya? Ada yang punya pendapat berbeda? Ayo. Sama? Ada yang beda nggak? Anak laki-laki 1 istri, 1/8-nya 25, betul? Ya, sekarang anak laki-laki dan anak perempuan. Sekarang saya tanya ke Pak Darusman, 1/3 dengan 2/3 dapat dari mana itu? Itu maksudnya gini Pak, laki-laki 12, perempuan ini 1. Baik. Jadi Pak Darusman 1/3 itu dengan 2/3 itu didapatkan dari penjumlahan 2 laki-laki bagiannya ya. Ya, kemudian perempuannya 1. Maka kalau kita jumlahkan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti totalnya adalah penyebutnya 3, ya kan? Berarti kalau perempuan 1/3, laki-laki 2/3. Begitu ya? Mantap. Kenapa di sini tidak ada sisa? Kenapa coba? Nah, itu. Jadi memang anak laki-laki itu pasti itu tidak akan ada sisa kalau ada anak laki-laki mah. Gitu. Dipahami? Sekali lagi nih, kalau ada anak laki-laki pasti tidak akan ada sisa. Atau dari golongan laki-laki gitu. Walaupun tidak ada anak, tapi ada bapak nanti pasti menghabiskan semua harta. Nanti ada di soal ini ya. Baik, ini betul Pak, nomor 3, alhamdulillah. Mantap. Kasus nomor 4, mangga. Pak. Ayo, Pak Haji. Pak Tony sih nama atas ngotret namanya, tas beres sih namanya. Nomor 4 kasusnya adalah suami meninggalkan 1 istri, 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Tirekahnya adalah 200 juta. Atau harta warisnya. Ini kasus yang normal-normal Pak ya. Soalnya nanti ada kasus yang tidak normal. Ini masih level 1 lah. Ini ada yang beda nggak?
Baik. Kalau kita perhatikan Pak, ini caranya menarik. Padahal saya nggak ngasih tahu sebetulnya ya. Cuman clue kan. Tapi di sini Pak ada dua jalan. Kalau coba kalau diperhatikan. Kalau tadi Pak Haji Hadi itu langsung membagi karena sudah tahu. Ada 4 orang, ada 4 bagian dengan 1 anak laki-laki dengan 2 anak perempuan. Sudah berarti langsung menjadi 4. Sisanya langsung dibagi 4, begitu. Ya udah kan berarti dari keseluruhan itu masing-masing bagian berarti yang 2 anak perempuan dapat sekian kan begitu ya. Kemudian anak laki-laki tinggal kali 2. Ini mantap. Kalau cara yang Pak Haji Hadi itu langsung implementatif. Nah, yang caranya yang di atas Pak Darusman itu cara supaya kita tahu lebih detail gitu. Ini dua-duanya bisa dipakai Pak. Oh ini masing-masing punya ijtihad. Tapi poinnya sama, hasilnya sama. Jadi mau cara yang kedua atau cara yang pertama, dua-duanya valid, boleh. Nanti ada satu lagi caranya, yaitu menyamakan pembilang dan penyebut, tapi nanti ya. KPK-nya. Ini sudah betul nomor 4. Lanjut nomor 5. Nah, ini apa enggak? Nomor 5 agak tricky nih, agak sedikit ini, membingungkan katanya gitu. Enggak? Ada nomor 5 mau coba? Ini koreksi nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak. Tulis aja dulu ya. Ntar biar dikoreksi kan rame-rame. Ya, nggak apa-apa. Jangan takut salah kan, dah kita mah sedang belajar. Malah jadi imam. Uangnya 200. Istri, anak laki-laki, anak perempuan, kemudian ayah. Nah, sebagiannya istri berapa? 1/8. Oke. Terus 1/3. Oke. Ayah berapa ya? Punya saya, karena dia nggak tahu Pak. Oh gitu. Sok. Siap. Saya sudah pernah. Katanya gitu Pak jawabannya. Karena saya salah Pak, ini Nggak apa-apa. posisi salah. Nggak apa-apa. Lanjut. Kayaknya ada yang sama kayak saya kan. Mantap. Sok. Pak Kustes si ganu serius gitu atos ya teh. Giliran berikutnya. Ya terhijab laki. Oh gitu, siap. Nggak apa-apa. Ada yang sama atau ada yang beda? Ada yang beda. Mangga, nu beda orang di bawah. Apa-apa nih. Barangkali kan ini punya ijtihad masing-masing kan gitu. Mangga, Pak Haji. Nah, Pak Haji mantap wakalah. Pak Haji make wae. Itu nomor 7. Mangga, Pak Agung. Ini ijtihad baru nih Pak. Ini ijtihad baru, menarik nih. Tapi nanti kita lihat hasil akhirnya sama nggak. Dan secara prinsip sebetulnya pembagian waris itu sederhana, Pak. Cuman teorinya itu yang harus tahu. Kalau udah tahu ini mah tinggal bagi sebetulnya dan kita pasti bisa, pasti. Sudah? Yakin? Ada yang beda nggak? Cung yang beda? Ada yang beda? Cung yang beda?
Ah, kita coba lihat dulu. Yang Pak Imam betul atau kurang tepat? Kurang tepat. Ayah, kenapa tidak dimasukkan Pak Imam? Tidak masuk bagian ya. Baik. Ini menarik ya. Jadi Pak Imam, betul. Pak Imam memahami hijabnya itu ada di anak laki-laki. Padahal nggak ada. Hijab itu mulai dari ayah. Ingat tuh Pak. Hijab itu mulai dari ayah. Kalau ayah masih ada, berarti ayah itu menghijab semua keturunan ke atas usul sama hawasi jalurnya. Udah itu pasti ke hijab. Nah, karena masih ada, berarti kita masukkan berapa bagiannya? 1/6. Begitu. Pertanyaan berikutnya, kenapa tidak ada sisa? Kalau ada anak, kalau tidak ada 1/3. Gimana? Itu ayah itu dapat 1/6. Ada anak. Kalau ada anak. Ada anak. Kalau tidak anak. Kalau tidak ada anak, iya 1/3 berarti dibagi ini ya, dibagi 2 6-nya. Sama seperti istri. Kenapa Pak? Ayah kan bagian 1/6 Pak ya. 1/6-nya dari 200 apa? Dan istri dulu dikurangi dari Nah gini Pak ya, begini Pak. Ini saya hapus ya. Nah ini yang tadi masuk bahasan di mana pembagi dan penyebut. Begini. Ayah berapa ayah? Karena ini ada anak ya kasusnya. Kemudian ada istri kan? Istri berapa? Nah, di dalam ilmu waris dikenal dengan KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Jadi nanti ini Pak, kan kita punya 200 juta. 1/6 dengan 1/8 ini dicari kelipatan angka 6 dengan kelipatan angka 8 yang nanti sama. Ketemunya di angka berapa? 24. Berarti kita taruh di sini. Ini 24, ini 24. Kemudian 24 bagi 6 berapa? 4. 24 bagi 8 3. Berarti 24 ini mewakili 200 juta. Berarti 200 juta dikali 1/6 dan 200 juta dikali 1/8, maksudnya begitu. Jadi nanti ini sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Nah ini di dalam ilmu waris penyebutan bilangan seperti ini itu dikenal ya dengan istilah, kalau ini namanya siham. Nantilah kita ya belajar. Tapi yang jelas secara sederhana ini gitu. Jadi pembilang dengan penyebutnya ini disamakan 6 1/6 dengan 1/8, atau tadi langsung saja 200 dikali, kalau ada kalkulator lebih mudah. 200 dikali 1/6, 200 dikali 1/8. Jadi tidak istri dulu dihitung kemudian ayah, enggak. Kasus seperti itu nanti untuk anak. Kenapa? Nih alasannya Pak. Saya pernah menyampaikan namanya ashabul furud. Ini kan, ini kata kuncinya nih Pak. Siapakah ashabul furud itu? Ashabul furud adalah orang-orang yang sudah ditetapkan bagiannya. Siapa saja? Ada istri, ada suami, kemudian ada anak. Itu yang bagaimana dulu? Kasusnya ini adalah anak perempuan, ada anak laki-laki. Nih Pak, kata kuncinya ini nih. Kalau ada anak laki-laki, ini nanti dulu gitu. Kalau ada anak laki-laki satu saja, berarti pembagiannya ashabul furud dulu. Ini dulu yang didahulukan. Ini pernah saya bahas di grup nih. Jadi dahulukan dulu ashabul furud. Baru nanti sisanya baru anak. Bisa dipahami nggak ini? Itu juga kalau ada anak laki-laki ya posisinya. Iya, karena kalau tidak ada anak laki-laki sama-sama menjadi ashabul furud. Kan kalau perempuan berapa? 1/2 kan? Kalau 1/2 sudah ditentukan. Nah sekarang pertanyaannya, laki-laki dapat berapa coba? Ayo, laki-laki dapat berapa? 1/2, 2/3, 1/3, 1/6, 1/8 dapat berapa? Laki-laki. Nggak ada kan? Nah ini yang disebut makanya asobah. Dia nggak dapat bagian yang secara spesifik 1/2,
1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Di mana letak laki-laki? Nggak ada. Berarti bisa kemungkinan anak laki nggak kebagian ya Pak? Bisa jadi. Makanya anak laki-laki itu bisa jadi dia kebagian banyak, bisa sedikit, bisa tidak sama sekali. Begitu. Bisa, Pak. Nah, ini kata kuncinya. Kalau ada anak laki-laki, berarti ashabul furud yang didahulukan untuk dihitung. Siapa ashabul furud di kasus ini? 1 ayah, 2 istri. Udah itu dihitung. Berarti 1/6 dan 1/8. Kalau mau disamakan pembilang penyebutnya, berarti ketemu di angka 24. 24 dibagi 26, kena angka 4. Kemudian 24 dibagi 8, kena angka 3. 4 ditambah 3, 7/24. Sekarang sisa berapa? 24 dikurangi 7 berapa? 17. Berarti berapa? 17. Berarti sisa 17 lari nanti ke sini. Ke anak. Berarti nanti 17/24-nya masuk ke pembagian anak dan anak laki-laki dan perempuan. Sampai sini bisa dimengerti nggak? Kalau kasusnya yang anak laki-laki tidak mendapat bagian yang seperti apa? Yang tadi satu, yang pada saat dia dibagi, misalkan ayah, istri, sudah tidak ada anak perempuan nih. Setelah misalkan dibagi, habis hartanya sama 2 orang ini. Misalkan, ini berapa nih? Kita hapus aja ya. Bisa saja Pak, bisa saja. Mungkin nggak habis kecil ya Pak, makanya Iya, itu saya habis tapi akan kecil gitu ya. akan kecil. Biasanya begini, ini biasanya kasusnya. Kalau yang habis itu ketika ahli warisnya banyak. Tapi yang banyaknya itu banyak dari golongan perempuan. Misal saja. Ini misal. Ini ada ayah, kemudian ada ibu. Ya. Kemudian ada anak. Ini ada anak satu-satunya misalkan, anak laki-laki. Nah, ke atas masih ada. Misalkan ini meninggal. Ini masih punya ayah. Ibu ada, misalkan gitu ya. Kemudian di sini ada. Di sini juga ada. Di sini ya. Ini misalkan jalur Hawashi. Kemudian di sini juga ada misalkan anak. Di sini ada anak perempuan juga ya. Misalkan ada anak perempuan, kemudian ini ada cucu perempuan, ini ada anak laki-laki, cucu laki-laki, cucu misalkan laki-laki, cucu perempuan. Jadi biasanya kasusnya itu ke jalur atas, ke jalur usulnya itu ada, masih ada, ayah tidak ada, ibu ada. Ini kasusnya begini nih. Jadi si ayah tidak ada, berarti si kakek ini tidak ada, adanya berarti ibu ada. Nanti jalur nenek, kemudian ini juga jalur usul kakek nenek. Kan ini tidak menutup nih, yang namanya ibu perempuan itu tidak menghalangi yang lain dapat. Jadi kalau misalkan ibu masih ada, berarti dapatnya si ibu. Si akinya ini nggak ada, misalkan ini nggak ada nih, ini jalur kakek nggak ada, adanya jalur nenek. Nenek berapa dapatnya? 1/6 kan? Terus ini masih ada, nanti ke Hawasinya masih ada, tapi semua hampir jalur perempuan. Kalau dibagi semua kan sini menunggu nih, posisi si anak laki-laki nanti nunggu sisa. Semua dibagi, ini nggak dapat bagian dulu kasus yang ini nih. Ini kasus yang ini dia nggak dapat bagian dulu nih, nunggu semua dapat. Ashabul furud dulu Pak. Ini dipotong dulu, ini dianggap tidak ada dulu nih jalur ini. Dihitung dulu, istrinya 1/6, ibunya 1/8 ini, 1/8, ibunya 1/6, masih ada neneknya 1/6. Ada saudari kandung seayah, misalkan, atau saudara kandung dan seayah, juga dapat 1/6. Di total semua dapat secuil. Karena dia posisinya terakhir,
maka sisanya ada berapa masuk ke sini. Paling kecil. Dan nanti ada kasus, Pak. Ini ada kasus, makanya nanti ada namanya aul. Kasusnya adalah ternyata yang dibagi ini, Pak, itu melebihi dari harta yang ada. Bagaimana kasusnya itu? Contoh ini kalau di ilmu waris, kan tadi 24 kan dapatnya kan? Benar ya? Total keseluruhannya 24. Ternyata total keseluruhannya adalah 25 setelah pembagian ini. Berarti 25 per 24. Ah, gitu. Ya kan? Kenapa? Anaknya satu. Anaknya satu. Nah, kalau lebih dari satu kan, ini pertanyaan dulu. Lebih dari satunya lagi-lagi laki-laki bukan? Kalau laki-laki kasusnya sama. Iya, di ini ashabul furud dulu dibagi. Begitu. Nanti misalkan dapatnya berapa, baru dibagi sejumlah laki-laki ini. Begitu. Sebagai asobah. Sebagai asobah, betul, Pak. Berarti anak laki-laki akan dapat kecil atau bahkan tidak dapat ketika ashabul furud masih ada semua ya? Masih ada. Enggak semua sih. Ada. Tapi banyak yang ada gitu. Banyak yang ada. Gitu. Dan biasanya ini Pak, kasus seperti ini, sekali lagi, biasanya kalau ahli warisnya kebanyakan yang hidup perempuan. Kasusnya begini pasti. Nanti ashabul furud dibagi semua itu didahulukan, sisanya berapa, itu yang dilarikan ke si asobah. Gitu. Makanya tadi, kalau dia warisnya sedikit, yang ahli waris yang lain sedikit, yang si ininya banyak. Apalagi kalau jalur yang lain sudah tidak ada, ya dia dapat semua. Gitu. Clear Pak ya? Clear ya? Kasus nomor 6. Kasus nomor 6, mangga? Ada? Mangga, kasus nomor 6. Mangga? Ayo. Pak, mangga, Bapak, Bade. Nusanes. Mangga. Pak Haji, mangga Pak Haji. Pak Jendan. Mangga. Jagoan. Langsung. Ngaluhuran teh makin hese tuh Pak. Kasus 6. Seorang suami meninggalkan satu istri, satu anak perempuan, satu anak laki-laki, satu orang ibu. Nah, ini jalur perempuan yang ada. Orang bagi duanya. Kasus nomor 7. Coba deh. Orang bagi dua Pak. Oh, bagi dua. Mana ini? Sok nomor 7 Pak. Ya. Sok. Nu acan. Macan. Sok Pak. Enggak. Patori, Bade. Mau disebat. Pak Soni, Bade. Saha? Ada soalnya ini soalnya Pak. Ada, mau.
Bade. Iya, aya pulpena teh. Iya, Pak. Nah, eta. Nomor 7 Bade ya, nomor 7. Nomor 7. Pak Agung, Bade. Nomor 7 mangga itu. Nomor 7. Lah? Boleh, ngidang mah. Nomor 7 teh ada saudara laki-laki dengan saudara perempuan. Iya. Dilawan di sana 78. Di depan di sana Pelan, siap. 94, siap. Pak Haji istri 25 ya, Ibu 33 betul ya. 141 anak laki-laki tinggal 1/3 sama 2/3 ya. Mirip-mirip tadi dengan Pak itu. Cuman bedanya ini ada ibu. Nah itu tadi bisa kasusnya ya 1/8, 1/6, bisa 3/24 dan 4/24. Ini implementatif langsung, jadi langsung ke angka 33 dan 25. Kita tunggu nomor 7-nya nih. Harta waris makin malam makin naik Pak, 400. 400 juta Siham. Masih kurang lebih ada 3 pertemuan lagi sampai ke Idul Adha Pak nanti. Mudah-mudahan bisa sampai. Masih waris. Pokoknya nama dugi kang ngolotok lah Pak. Akan Pak, kebanyakan ilmu waris ini hanya teori. Hanya teori, bahkan sudah jarang Pak. Dan biasanya tuh kalau orang-orang tua kita dulu Pak, itu ilmu waris itu dibawa meninggal sama sesepuh. Jadi penerusnya itu jarang gitu. Kalau sesepuhnya udah nggak ada, ya udah wassalam juga ilmunya nggak ada penerus. Da murang kali mah ada siga nu males gitu belajar nu kieu teh. Nomor 6 betul, ada yang beda jawabannya? Turun Pak. Ada yang beda jawabannya? Ada, karena cengesian. Beda cengesian ya, pasti beda. Yang nomor 6 betul ya, anak perempuan dapat 47, kemudian anak laki-lakinya dapat 94, kemudian istrinya 1/8 dapat 25 juta, ibunya dapat 33 sekian lah ya. Oke, itu betul nomor 6. Nah sekarang nomor 7, harta waris 400, istri 1/8 berarti 50 juta. Kemudian 2 anak perempuan ditambah dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan. Nah, saudara laki-laki ya 2/4. Ini cara yang sama ya, ijtihadnya juga sama dengan Pak Darusman ya. Jadi 2/4, 2/4 begitu. Nah, satu saudara perempuan dapat 20,835, betul? 833 apa 835 itu? Pak Agung, 20,835 atau 20,833? Kayaknya salah tulis ya. Yang ini, yang ini. Yang ini. 325 gitu. Coba, ada yang sama atau ada yang beda?
8325. Coba ya, kita runut ya. Satu saudara laki-laki dengan dua saudara perempuan itu hitungannya seperti anak laki-laki dan perempuan, Pak ya. Itu sama. Jadi nanti sisanya ada berapa? Satu saudara laki-laki hitungannya berarti 2 kan ya. Kemudian dua saudara perempuan hitungannya 1 berarti sama dengan 2. Berarti 4/4 tuh. Ada yang 2/4 dengan 2/4. Ini ya. Jadi ini sama. Satu saudara ini berarti sama dengan, saya kasih warna, berarti sama dengan satu anak laki-laki gitu. Hitungannya sama. Pak ya, kalau memang ada yang mau ditanyakan, seperti ada jamaah yang memang sudah seperti itu. Wallahu alam, barangkali begitu saja Pak. Akhirul kalam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.